warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Hadi Sumanta MAG. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Parepare, Bapak Dr. Hanani MAG. Dan yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 IAIN Parepare, Bapak Dr. Muhammad Kamal Subair. Selamat datang untuk Bapak Rektor dan Bapak Warek 3 IAIN Parepare di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang mana pada hari ini IAIN Syekh Nurjati Cirebon mendapatkan kunjungan dari tim IAIN Parepare dalam rangka untuk melakukan MOU dan juga benchmarking ke Prodi PJJ dan Prodi PPG. Untuk selanjutnya Bapak Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon dimohon untuk memberikan sambutannya. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Kartini MPD yang telah memberi waktu pada saya. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jazah pada Bapak Dr. Hanani Yunus MAG beserta Bapak Warek 3, Bapak Dr. Kamal. Ya. Bagi kami ini merupakan suatu kehormatan karena dikunjungi oleh saudara yang jauh ya dari Parepare ya, untuk bisa brainstorming, curah pendapat tentang bagaimana kita melakukan upaya pembelajaran yang visioner ya, untuk ke depan. Ya. Salah satu upaya atau ikhtiar kita adalah kita mengadakan pendidikan jarak jauh atau dikenal dengan PJJ. Ya. Mungkin saya ingin menyampaikan sekilas bahwa PJJ yang sudah kita lakukan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini sudah berjalan 2 angkatan. Angkatan pertama diikuti oleh 200 mahasiswa dan angkatan kedua diikuti oleh 2000 mahasiswa. Jadi 2 angkatan jumlahnya sudah 2200 ya, yang mengikuti pendidikan jarak jauh, pendidikan agama Islam ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwa ada beberapa prodi yang lain yang menyusul PAI ya, seperti prodi PGMI ya, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kemudian prodi PIAUD ya. Itu sedang proses untuk bisa diberikan izin oleh Ban PT untuk beroperasi. Begitu juga prodi-prodi yang lain di S1, kemudian ada prodi yang di S2, prodi PHI. Itu juga menyusul untuk dibuat ajuannya. Ya. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa PJJ PHI ini mendapatkan sambutan yang antusias dari masyarakat. Jadi animo masyarakat cukup tinggi terhadap program pendidikan jarak jauh ini, terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi, terkait dengan tempat, terkait dengan waktu, keterbatasan waktu dari beberapa elemen masyarakat ya. Ada itu guru di madrasah, guru di pesantren, ada yang di tempat kerja di luar negeri, dan ada di tempat-tempat yang mereka tidak bisa untuk berkunjung ke kampus, tapi hanya bisa diikuti melalui daring, melalui pendidikan jarak jauh. Nah itu sekilas Pak Rektor progres yang sudah kami lakukan di tahun yang kedua ini. Dan insya Allah ke depan kita akan terus melakukan upaya-upaya itu, ikhtiar itu untuk menyahuti kebutuhan pendidikan tinggi masyarakat Indonesia ya. Itu aja Bu Warek ya, saya sangat senang sekali ya seluruh sivitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum ya, pada Pak Rektor, Pak Warek, Pak Dekan, Wakil Dekan, Kepala PTIPD, Ketua Perpustakaan. Alhamdulillah bisa bersilaturahim, bermuajahah secara langsung dengan teman-teman di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor IAIN Syekh Nur Jati Cirebon yang telah memberikan penjelasan dan juga ucapan selamat datang kepada tim IAIN Parepare. Untuk selanjutnya barangkali dari Bapak Rektor IAIN Parepare untuk memberikan sambutan ataupun ada hal-hal yang masih menggelitik hati Pak Rektor dan Pak Warek terkait dengan benchmarking ke PJJ IAIN Syekh Nur Jati Cirebon ini. Disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya untuk Pak Rektor IAIN Syekh Nur Jati, ya insyaallah tahun depan ini sudah jadi universitas dari ini. Amin. Amin. Jadi kami sangat berbangga bisa datang ke sini setelah beberapa saat. Soalnya program kedatangan kami ini sesungguhnya itu sudah diniatkan oleh teman-teman kami di IAIN Parepare sejak tahun-tahun beberapa tahun yang lalu lah. Utamanya setelah PJJ-nya IAIN Syekh Nur Jati ini sudah mendapatkan izin operasional. Kemudian yang kedua saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ibu Warek II, Profesor Dr. Kartini telah memberikan banyak informasi kepada tim kami ini untuk dalam rangka supaya PJJ di IAIN Parepare bisa juga mendapatkan izin operasional sebagaimana yang telah didapatkan oleh IAIN Syekh Nur Jati ini. Terus terang bahwa PJJ ini menjadi satu pilihan lah bagi para mahasiswa ke depan, karena di samping banyak aspek kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan kepada para mahasiswa maupun calon mahasiswa, seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi bahwa karena faktor jarak, kemudian faktor biaya, dan faktor pekerjaan dan sebagainya, itu bisa menjadi kendala bagi para calon mahasiswa untuk kuliah secara offline di kampus seperti di IAIN Parepare umpamanya. Karena itu yang menjadi calon mahasiswa kami sesungguhnya kalau untuk di Sulawesi Selatan dan Barat saja itu cukup banyak, karena ada pegunungan dan ada kepulauan juga. Ada kepulauan yang ada di Sulawesi Selatan ini namanya Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan, itu pulaunya berbatasan dengan Bali, lebih dekat ke Bali. Justru lebih dekat ke Bali. Ada juga lebih dekat ke Surabaya. Nah, yang seperti itu saya kira itu bisa menjadi fasilitas bagi para mahasiswa atau calon mahasiswa untuk kuliah di IAIN Parepare melalui PJJ ini. Ya, di samping yang disebutkan tadi oleh Pak Rektor. Tapi yang paling saya kira yang paling sangat mendukung sekali itu faktor biaya. Karena kalau dari aspek faktor biaya saya kira mahasiswa yang kuliah PJJ dengan mahasiswa yang kuliah offline itu bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Mahasiswa tidak perlu lagi sewa kos, kemudian tidak perlu lagi meninggalkan pekerjaannya dan sebagainya. Sehingga ini menjadi sangat menarik sekali lah, ya, dan menjadi pilihan-pilihan yang mungkin menjadi pilihan yang cukup menarik ke depan. Hanya saja kekurangannya karena mahasiswa kita tidak bisa berorganisasi, Pak Rektor. Itu saja menjadi kendala, tidak bisa lagi. Kalau PJJ itu gimana caranya organisasi, mau masuk di TNI, mau masuk di TNI, itu teknik pengkaderannya gimana? Demonya di WA. Kira-kira seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini bisa kami dibimbing. Ya, saya dengan Pak Warek III ini insya Allah akan berkoordinasi terus dengan timnya Pak Rektor IAIN Syekh Nur Jati ini dengan Ibu Warek. Mudah-mudahan bisa dibantu untuk segala sesuatu yang terkait dengan PJJ dan PPG ini. Saya kira terima kasih atas semuanya dan mohon maaf kalau ada kekeliruan kami.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian untuk harapan dan juga cita-cita dari IAIN Parepare untuk ke depan bisa menghadirkan prodi-prodi PJJ di IAIN Parepare, begitu ya Pak ya. Insyaallah. Kami juga sebagai perguruan tinggi yang menjadi pilot project untuk PJJ ini, target tahun 2023 ini adalah pembentukan UPBJ di beberapa wilayah di Indonesia, dan ini bisa menjadi satu pintu untuk bisa melakukan kerjasama dengan IAIN Parepare untuk membentuk UPBJ dalam rangka untuk menerapkan program PJJ PAI ini gitu. Semoga melalui kerjasama dan melalui silaturahmi ini apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh IAIN Parepare bisa terwujud dengan baik. Melalui Kementerian Agama kita wujudkan Kementerian Agama yang lebih maju dan juga lebih sukses lagi. Demikian untuk podcast sore hari ini. Kepada Pak Warek, barangkali masih ada yang perlu disampaikan Pak Warek, masih ada yang menggelitik Pak Warek? Ya, saya kira mungkin terima kasih Bu Warek. Ke depan mungkin ya sudah bisa dieksekusi, artinya langkah-langkah setelah datang ke sini. Saya yang kedua kali nih Pak. Jadi waktu saya mau ke sini pertama rakor itu, saya ingat saya dipanggil Pak Rektor ke sana pelajari. Melaporkan. Saya pulang, saya kasih lihat video foto, ya saya bilang ya ini baru fotonya, jadi kalau tidak datang ke sini nanti tidak yakin. Saya kira kemudian Pak Rektor mengutus tim, kemudian ternyata harus ada MOU Pak Rektor, sehingga saya kebetulan ya bagian kerjasama, akhirnya alhamdulillah Pak Rektor bisa hadir di sini. Sehingga ini saya kira peluang yang sangat besar Pak Rektor. Kita ambil langkah-langkah yang strategis, tentu dengan berdiskusi dengan pimpinan juga komite yang lain terkait dengan pembiayaannya misalnya dan sebagainya. Saya kira itu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas penerimaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Warek 3. Mudah-mudahan harapan-harapan ini bisa tercipta ya Pak ya sesegera mungkin, sehingga bisa memajukan lagi untuk Kementerian Agama. Demikian untuk podcast kami di sore hari ini. Kita bersama-sama untuk menutup podcast ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cirebon, kota di pantai utara Jawa Barat, kini berkembang menjadi kota wisata budaya dan pendidikan. Pesona Cirebon yang menawarkan wisata budaya seperti sejarah kejayaan Islam dan kisah para wali menjadikannya tujuan bagi para wisatawan dan pelajar. Dikenal dengan jalur panturanya, Cirebon memiliki akses yang mudah dilalui sehingga menjadi pusat kegiatan nasional. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri terbesar di Ciayu, Majakuning, IAIN Syekh Nurjati Cirebon tampil memenuhi kebutuhan pasar global menyongsong era revolusi industri 4.0. Mengikuti tren dunia, IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus berinovasi memperelok penampilan dan meningkatkan potensi keterampilan abad 21, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. IAIN Syekh Nurjati Cirebon mencetak alumni yang siap bersaing dan menjadi pionir di masyarakat global. Prioritas kami adalah memajukan dan mengembangkan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi kampus yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga berbagai fasilitas dari mulai pembangunan gedung, laboratorium,
dan fasilitas-fasilitas terkait sarana untuk mahasiswa selalu kami utamakan. Kami yakin dengan kelengkapan sarana yang ada akan mampu menjadi daya saing, menciptakan mahasiswa yang unggul dan profesional, serta mampu memenuhi kebutuhan pasar global. Pada jenjang sarjana, IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki 3 fakultas unggulan yang terdiri atas 24 program studi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memiliki komitmen untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Ciayu Majakuning dan sekitarnya dengan menyediakan 10 program studi, yaitu jurusan Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris, Tadris IPS, Tadris Matematika, Tadris Biologi, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Islam, dan Tadris Bahasa Indonesia. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang mengedepankan kebutuhan sumber daya muslim profesional memiliki 6 program studi unggulan, yaitu Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan Hukum Tata Negara Islam. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan misi mengembangkan nilai-nilai keislaman dalam ilmu usuluddin, adab dan dakwah, memfasilitasi masyarakat Ciayu Majakuning dan sekitarnya dengan membuka 8 program studi, yaitu jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Bimbingan Konseling Islam, Sejarah Peradaban Islam, Akidah dan Filsafat Islam, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ilmu Hadis, serta Bahasa dan Sastra Arab. Untuk memfasilitasi masyarakat Ciayu Majakuning dan sekitarnya, IAIN Syekh Nurjati Cirebon membuka program Pasca Sarjana. Program Magister yaitu Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, dan Hukum Keluarga Islam. Program Doktor yang dimiliki IAIN Syekh Nurjati Cirebon yaitu Pendidikan Agama Islam. IAIN Syekh Nurjati Cirebon unggul dalam mutu, profesional dalam berkiprah, mampu bersaing di era revolusi industri dan sosial, memegang teguh misi untuk mengembangkan intelektual ulama dan meneruskan tradisi budaya pesantren. Maju bersama IAIN Syekh Nurjati Cirebon. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.